Wow, Sonic semangat sekali di sana ya. Lagi di tren yang sangat positif dan melihat match up antara Skylar dan juga Kabuki sama-sama menjadi veteran sebenarnya. Yep. Damage Skylar ini di posisi pertama, Om. Ya, damage-nya, overskill-nya ya. Yep. Pertama, assist-nya bahkan ada di posisi yang kedua. Ini berbeda dengan Kabuki sendiri, 8 dan juga 10 tadi. Untuk damage per menit dan juga GPM. Tapi dari emblem talentnya nih, emblem support untuk Esmeralda, ada cooldown reduction, ada movement speed extra juga yang nantinya pasti akan di-boost nih ya. Dengan kehadiran dari Aquila. Yep. Boy cukup agresif, pada dua player tadi yang sempat dia usir terlebih dahulu. Sementara sekarang kita lihat apa yang akan terjadi. Kairi mundur sedikit, tapi first blood berhasil langsung diamankan dengan sangat-sangat cepat. Wah, ini pemandangan yang cukup menarik melihat Yasiel ternyata bisa ditunggangan dengan FC Group dengan cara yang cukup mudah di 1 menit yang pertama. Meskipun Widi, Wah, diterusin dong. Apa itu? Wah, karena yakin juga ya, masih ada love heal yang akan bisa dimainkan dengan Sans. Terusnya juga masih ada efek heal kan yang bisa didapatkan dari kalian juga dengan efek webnya dia. Sejauh ini memang persoalan yang manis untuk Onyx, mereka sudah berhasil mendapatkan 1 poin kill dengan menumbangkan YS. ya, dan Widi juga nggak boleh terlalu agresif lagi ya. Belum di level yang keempat, gak ada Divine Judgment juga, dan dia juga nggak terlalu tebel. Ini yang ngebuat tim Liquid ID harus jauh lebih berhati-hati di bagian bottom lane. Apa Lundi dapat jajan loh di atas itu? Jajan ya. Di Expanding River sudah mulai sedikit lebih agresif nanti. Dari Goldennya bahkan join team fight. Yep. Dan Skylar di bagian bawah sendirian. Skylar udah level 4 seperti dari Sans yang sempat untuk bisa memberikan sebuah backupan dari jauh. Dan Skylar sekarang sudah level 4 pula. Tapi terlihat ada 4 player. Bisakah dirinya bertahan? Dan satu terakhir Skylar sempat untuk membawa satu orang bersama dirinya. Dan masih sempat makan recall di sana. Memancing emosi dari pemain tim Liquid Joe, ID. apa terjadi? Joe, 1v1 situation. Joe, beta cushion yang masif tadi gocek, tapi tidak. Karena Kairi tetap bisa mendapatkan poin kill tersebut. Bahkan coba lihat Kiboy di bagian belakang ada satu tsunami slam. Tapi gagal untuk bisa membawa Yeskel dan flicker harus dikeluarkan pula. Gak masalah ketika Yasmiel nggak tumbang karena purple buff akan tetap bisa dipegang oleh seorang Kairi. Ngebuat Joe tertinggal dari skill levelingnya. Satu level yang mungkin nanti bisa menjadi masalah. Dan ini dia, 40 against everybody ya. Ya, Tetap, sudah biasa saya, sudah biasa. sudah biasa. Rose, ya dari pojok udah kedengar suaranya ya, udah kedengar ya suaranya tuh. Terus saya lu pada lu, Rose. Ya, tapi tadi benar-benar pas juga ya timing adanya hard guard dari Sans tadi. Masuk ke Skylar dan juga nyaris bisa dapetin 2 sebenarnya tadi buat Skylar. Tentunya Willy juga masih sempat tumbang karena dia ada di area dari Tarat juga. Ya, terlalu dalam juga sih tadi. Cuman sekarang ya kembali lagi reset keunggulan 2000. Berarti ini sekarang untuk goldnya di 3 menit yang pertama ngebuat tim Liquid ID nggak bisa terlalu agresif. Ini harus benar-benar momentum banget sih. Masalahnya yang jadi pertanyaan kalau misalnya Yep, itu dia. Hey, apa yang terjadi? Lihat hati ingin flicker di main judgment. Tapi apa Om? Tsunami Slam animasi jauh lebih cepat. Iya, keangkat lebih dalam lagi masuk ke dalam area Tarat ini dari Onyx juga. Dan ini ngeliat bagaimana power dari Esmeralda juga. Ini sudah mulai bermain dari bagian top menuju ke midnya dan membiarkan pemain jauhnya hanya dijaga oleh Sanson. kayaknya agak bikin shock ya. Karena kalaupun Divine Judgment keluar tadi, aku rasa damage yang bisa disusul juga belum terlalu banyak. Ya. Mereka masih butuh damage dari Kabuki yang sekarang bahkan udah tertinggal 1 level. Padahal tadi levelnya udah cukup mereka menangkan di awal. Dan ya, area XP akan sedikit ditinggal dengan Expanding River yang ngebawa semuanya. Dengan Turtle yang langsung bisa di-secure, Om. Sangat cepat sekali ya. Tanpa ada kontes juga yang bisa dilakukan oleh tim Liquid. Posisi dari Kiboy-nya ini sudah bermain-main dengan dalam banget masuk ke dalam wilayah dari TNI dan Aran akan dipegang dengan Puppet. Aran bisakah dirinya bertahan? Bisa sejauh ini. Luar bisa sih, tapi tidak untuk Orange seharusnya. Yap. Untuk para berbeda, tsunami slam langsung dikeluarkan dan Joe. Tapi terakhir, Joe-nya masih berhasil kabur, tapi tidak. Karena mendarat tadi Kairi langsung ada di depan wajah dimiliki oleh Joe dengan satu kontrol sebegitu indah terlihat. Dan mereka melakukan Varta Pura tepat di dalam satu yang yang dimiliki oleh pemain dari tim Liquid ID dan Aran. Menjadi korban. Namun lebih sejauh ini menjadi korban tambahan dan saat berjuang untuk hidupnya. Masih ada 2 player tepat berada di belakang. Kamnya Sans bisa kan dia bertahan. Satu yang terakhir.
Lenyapsan sekali ini. Akhirnya ada 3 poin yang bisa dipegang oleh tim Liquid ID. Tapi bisa dibilang ini juga Onyx yang terlalu jauh ya. Karena inisiasi awalnya ini sendirian dan di follow up langsung dengan Phantom Execution yang bahkan harus dibuka untuk mengejar aja Om. Iya, tapi masih dengan supportnya juga ya. Berarti masih cukup untung tadi untuk Onyx meskipun yang mereka bermain terlalu dalam tadi. Masuk ke area dari milik TLID dan bahkan mereka berada di bagian inner tadi. Yang mahalnya Outer Turret mid lane sih ini pecah. Jadi balik lagi Onyx akan semakin memperluas lagi jangkauan mereka dan ternyata Outer Turret ini akhirnya bisa ditembus juga oleh tim Liquid ID di bagian bottom lane, memberi kesempatan berarti buat Kabuki bisa lebih aktif ke arah team fight. Glowing one tersedia itu ya, tapi Skylar ya sudah mulai swap juga dan top lane sepertinya akan didapatkan juga oleh Skylar. Dengan Blade of Despair menjadi item pertama juga untuk prioritas. Dan kita tahu bagaimana sakitnya ya itu item menghadapi perempuan dari tim Liquid ID yang jujur nggak terlalu tebal kecuali dari seorang Arannya. Ya, dan pasti dengan Joy yang tertinggal level juga, 2 level behind dibandingkan dengan Kain. Setiap kali kita melihat adanya Joy yang berusaha untuk melakukan atau mengambil buff tadi untuk Joy, langsung adanya inisiasi yang dilakukan oleh pemain-pemain Onyx juga. Dihalangin banget dan sekarang turtle terbuka lagi. Gak ada kontes lagi sih sepertinya kalau ngelihat posisi yang seperti ini. Dan tim Liquid ID berarti pertukarannya hanya menuju ke arah outer turret di atas aja. Mereka masih berusaha untuk mendapatkan minimal lah. Ada pertukaran yang bisa didapatkan dengan turtle yang diambil oleh Onyx. Ya, so far sebenarnya masih bisa dijaga lah ya supaya dari goldnya juga nggak terlalu jauh perbedaan yang terjadi. Dan sekarang karena outer turret udah nggak ada, aku ngeliat tim Liquid ID mereka bisa main 5 nih berarti dengan penjagaan ke arah Joy yang lebih ketat sehingga Joy-nya setidaknya bisa punya space untuk melakukan farming. Tapi it's harus aware dengan Onyx yang sama halnya Skylar ini juga akan segera ikut join ke area team fight Om. Tapi Kabuki untuk damage seharusnya sudah dimiliki. Ada Blood Wings tadi buat Kabuki. Plus ada Divine Glaive untuk item kedua yang sudah selesai. Divine sih bakal berpengaruh besar ya buat menumbangkan ke arah Keyboy ataupun Lutfi karena penetration-nya. Dan di sini juga bisa terlihat Bleeding Time jadi item prioritas utama bagi seorang Widi. Jadi kita harapkan bisa ngelihat combo nih Darkening dengan Divine Judgment yang terus-menerus dilakukan. Dan secara individual keunggulan Golden juga nggak beda jauh banget kok. Jadi secara kesempatan ini masih bisa diimbangi oleh tim Liquid ID. Ya, tapi Purify hanya dipegang dengan Yehes ya. Ya. Sehingga pemain dari TLID mereka harus bisa menjaga posisi juga. Konsil ini dia. Apakah Widi Kabuki akan bisa mendapatkan sebuah combo? Targetnya banyak sih yang bisa diambil bagian depan, tapi harus hati-hati karena kalau dapetnya Keyboy malah bisa dibalikin. Yap, dan sekarang malah dibalikin lagi dengan satu konsil, tapi Lutfi coba untuk bisa membuka rumputan dan ternyata dia ada beberapa pemain dan dirinya sekarang. Mereka bisa pisan. Depannya berbeda. Joe sendirian. Oke, Lutfi terbang. Sekarang ya skill dari arah yang berbeda bakal coba. Yap, dan itu dia ada satu tadi. Steel Strike langsung dikeluarkan pula. Tsunami Slam belum terlihat sejauh ini. Beberapa player yang dimiliki oleh Onyx, akankah mereka membawa habis? Tidak, mereka mundur terlebih dahulu. Itu adalah keputusan yang paling tepat. Gak cuma untuk Onyx, tapi buat tim Liquid ID. Karena udah gak ada lagi pertukaran. Mereka juga gak pegang Divine Judgment untuk eliminasi pasti. Dan ini bakal jadi menarik. Lord, yang pertama akan menjadi milik siapa? Apakah Keyboy akan ngebuka inisiasi team fight-nya juga? Karena Kairi akan mendekat. Satu itu lagi, tapi gagal. Seperti Onyx itu bisa mendapatkan ke arah satu lot tersebut. Namun Winnie menjadi korban. Glorious Pathway langsung dikeluarkan dan masih diburu oleh player Onyx lainnya. Masih menjadi keuntungan untuk tim Liquid ID. Wah, diajar terus dan Joe tidak akan bisa selamat. Joe lenyap seketika. Dan inner turret akan langsung menghilang juga di tangan dari Onyx. Mereka gagal untuk nge-secure Lord tapi dapetin inner turret. Jadi pertukaran yang sangat mahal. Dan bahkan Joe yang lagi farming buff dengan tenang ya diganggu juga, bahkan harus tumbang tadi buat Joe-nya. Untuk lore-nya sendiri memang bisa dikawal oleh TLID sementara waktu. Ini cukup dalam Onyx. Yap, dan Ray Skylar masih ada di bagian belakang, belum berganti senjata. Namun sejauh ini coba lihat pertempuran terus terjadi. Skylar masih memberikan backup damage dan cukup namun kepada berbeda. Yes, Skylar malah menjadi korban di mana Kairi sekarang dengan adanya Suns di dalam tubuhnya masih cukup santai dan mereka berhasil kembali menuju ke safe zone. 4.000 keunggulan yang sekarang kembali lagi diperoleh. Lordnya bahkan nggak sampai lewat inner turret. Ini yang membedakan sebenarnya dari Onyx. Mereka punya power team fight yang besar banget, terutama dengan Kairi dan juga Sun. Ini combo yang unstoppable Om. Sangat ya. Dengan extra movement yang bisa diberikan juga tadi. Tapi ya kembali ya, bermain di area atau di dalam inner turret.
bagian bawah tadi untuk Onyx. Sedikit beresiko memang, tapi ternyata mereka sanggup untuk nge-clear semuanya. Bahkan mereka menang untuk tim fight ini. Dan buat tim Liquid ID, mereka harus cari kesempatan lagi. Karena sebenarnya kalau misalnya tim fight 5 lawan 5 agak susah. Cuman kalau misalnya bermain dengan pick off, aku rasa tim Liquid ID mereka udah punya damage yang cukup. Kabuki dapetin space, dan secara gold yang dipegang juga Kabuki ada di posisi yang ketiga. Disusul dengan Skylar dan juga Kairi di posisi pertama dan kedua. Ada satu Sky Pierce tadi yang sudah Yap, dibeli. berhasilkan mematikan satu player itu dia Banner Race langsung dikeluarkan. Backup begitu baik. Dan sepertinya pertempuran dilanjutkan. Tonros terlihat Ludwig langsung dibanting. Dan mereka kembali mundur. Weh, Meskipun masih ada pressure ya di sana. Cuman aku suka bagaimana dari tim Liquid ID, mereka ya harus tarik ulur aja, nggak perlu terlalu memaksakan buat team fight. Selama mereka bisa melarikan diri dan source skill sudah mulai terbuang dari Onyx, itu akan jadi hal yang bagus, Om. Yap, dan YSGL tadi punya Cavians dan Holy Crystal selesai, ada Hunter Strike untuk Skylar. Memberi damage-nya ini sudah cukup untuk masing-masing tim. Tinggal setup tim fight yang kita lihat jauh lebih rapi ya. Untuk Onyx tadi ketika ada Sans dan juga Kairi yang berani untuk langsung menabrakkan ke bagian depan. Dan Keyboy juga berani nih, siapapun kayaknya bakal coba untuk dilempar aja, nggak masalah buat seorang Keyboy. Karena secara follow up damage, Kairi juga aktif di area pertempuran, udah nggak terlalu fokus ke area monster jungle. Apalagi invasi yang bisa mereka lakukan udah lumayan dalam. Triple buff, inner turret, ini udah bisa dipegang. Tinggal menunggu untuk area lord. Karena sekarang setup juga akan dimulai oleh tim Liquid ID. Yap, sebuah setup ya. Dan lebih dulu ternyata untuk TLID, mereka mengunci semuanya. Lihat bagaimana Widi stay di push yang cukup penting. Untuk sebuah tarikan dari Divine Judgment yang diperlukan oleh TLID. Karena mereka butuh untuk pick off 1 terlebih dahulu. mereka bersama Gurita memburu. YSGL masih dalam posisi yang cukup aman dan mundur kembali. Sabar ya, harus tarik ulur dulu. Dan tim Liquid ID juga mereka masih ada tanggung jawab untuk nge-clear wave minion di bagian bawah. Dan masalahnya, bush yang cukup penting dipegang oleh seorang Keyboy sekarang agak sulit buat tim Liquid ID. Mendekat lebih dalam, dan mereka sebenarnya juga masih punya Widi ya untuk menciptakan momentum. Tapi kalkulasi yang sepertinya masih belum masuk di hitungan mereka membuat mereka jauh lebih sabar di perebutan Lord ini. Yang itu dia Konsil berhasil menarikkan di karena satu play tapi ternyata malah langsung dibanting dengan satu tsunami slam. Serangan balasan begitu mengerikan tadi langsung saja dilakukan oleh Onyx. Namun Aran tertinggal sendirian, ada 3 player bagian belakang yang sibuk bisa menghasilkan damage terhadap masuk tubuh ke dalam. Aran bisa lari ke mana? Tidak bisa Aran. Tidak bisa, bahkan sekarang Joe hampir saja menjadi korban taban. Kabuki masih bisa memberikan SP yang dimiliki tapi tidak untuk waktu yang sangat-sangat lama. Dan masih ada wave minion dari area tengah yang kali ini akan dilepas terlebih dahulu, tapi jelas Onyx. Ini ya, tim fight yang begitu mengerikan dan belum bisa dijawab oleh tim Liquid ID. Lordnya bebas, wave minion di area top lane akan menjadi pengganggu. Dan sekarang dari Onyx, mereka tinggal menunggu waktu saja. Adakah jawaban Om untuk tim Liquid ID? Jawabannya jelasnya harus tunggu berarti ya. Untuk Tsunami Slam yang dibuka dulu. Karena dari kita melihat adanya upaya untuk Divine Judgment dibalas langsung dengan Tsunami Slam. 2 kali loh Om. 2 kali. 2 kali ya. Ya, bahkan dengan animasi yang lebih cepat. Dia lompat, dia flicker mau Divine Judgment Malah keangkat ya. malah keangkat. Iya ya. Ini harus menunggu berarti dari Onyxnya yang ngebuka duluan. Dan sekarang wah, goldnya udah terlalu jauh sih Om perbedaannya. Ya, Onyx buka pun kayak agak bahaya gitu loh. Karena damage-nya sangat cukup sekali. Belum lagi permainan Kairi dengan Lancelot-nya. Sangat tajam. Dikombinasikan juga bersama dengan Sans Angela. Ini heal yang tidak berhenti sama sekali, non-stop action di depan. Dan Lord sekarang udah berjalan dari area tengah, gak sendirian. Lane atas dan lane bawah juga sangat rapi. Ngebuka kesempatan buat Onyx masuk lebih dalam secara langsung. Dan Charge udah mulai menekan ke area base turret tengah. Oke, kita lihat Kairi cukup pede di bawah sendirian. Ada Skylar mendadak langsung ada di bagian belakang tapi Joe terkena 2 hit tadi yang dihantarkan oleh Skylar. Sementara Lord dibiarkan di area mid. Sakit sih dari damage yang bisa diberikan oleh Skylar dengan Matrix ya. 2 hit saja menguras langsung setengah darah. Tapi weapon yang selanjutnya, apakah ini akan membuat Onyx memaksa langsung masuk? Atau justru mereka akan lebih sabar? Masalahnya, Oke, iya ada satu bandingan yang harus dilakukan. Sementara sekarang Aran masih berjuang. Bisakah dirinya bertahan? Joe di bagian belakang masih dengan 1 damage yang bisa diantarkan pula. Tapi Aran terlihat kali ini di mirip motion langsung dikeluarkan. Tapi Kairi di bagian depan dengan 1 lagi. Pancer begitu baik. Kabuki diusir masuk bersama dengan 2 rekannya. wow, 2 pemain hilang menyisakan 3 pemain saja. Lagi-lagi Divine Judgment yang malah menjadi petaka untuk tim Liquid ID karena mereka menarik ke arah Ludwig yang begitu tebal. Base turret terakhir akan
menjadi milik dari Onyx. Oke, 3 melawan 5. Apa yang akan terjadi? Satu bantingan. Dan selesailah sudah Kabuki. Tidak ada kesempatan lagi dirinya untuk bisa menyelamatkan diri. Dan sekarang, base terbuka lebar. Information langsung dikeluarkan. The Wet. Renner Apati. Tepat di dalam base dari tim Liquid ID. Selesai. Sama-sama mendapatkan streak, tapi win streak untuk